Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izin perkenalkan diri, Taruna Madya, Politeknik Imigrasi, nama Binsar Bernardo Sianturi, NRT 20191656101, Program Studi Hukum Keimigrasian Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi-materi mengenai mata kuliah hubungan internasional. Yang pertama, dimulai dari minggu ke-8, materi mengenai keamanan tradisional dan non-tradisional. Apa itu keamanan? Keamanan atau security dapat diartikan sebagai kemampuan mempertahankan diri atau survive dalam menghadapi ancaman yang nyata. Perkembangan konsep keamanan tentang studi hubungan internasional, konsep security terbagi atas dua, yaitu high politics dan low politics. High politics yakni ancaman yang didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer atau penggunaan kapabilitas militer. Isu-isu yang dikaji seperti war and violent conflict, security dilemma, arm control, deterrence, dan lain-lain. Sedangkan law politics adalah masalah keamanan yang diperluas kepada isu-isu yang bersifat multidimensional seperti pencucian uang, pemasukan narkoba, kekerasan pada anak-anak, terorisme, dan gender serta lingkungan. Adapun konsep-konsep keamanan yang baru diperdebatkan setelah berakhirnya Perang Dingin, antara lain keamanan bersama atau common security, keamanan komprehensif atau comprehensive security, dan yang terakhir keamanan kooperatif atau cooperative security. Yang pertama yang kita bahas adalah keamanan bersama atau common security. Ini diperkenalkan pada tahun 1980 sampai 1981 yang percaya bahwa hubungan antar aktor yang saling bermusuhan dapat diubah dengan menciptakan kebijakan keamanan yang saling transparan dan tidak agresif dengan tujuan menghilangkan rasa saling curiga akan maksud pihak lain agar mencegah adanya konflik bersenjata. Yang kedua adalah keamanan komprehensif atau comprehensive security, yaitu keamanan yang meliputi semua aspek kehidupan manusia dengan melahirkan konsep keamanan manusia atau human security, di mana negara wajib memberikan perlindungan keamanan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup di luar keamanan militer secara fisik bagi setiap warga negaranya. Kemudian yang ketiga adalah keamanan kooperatif atau cooperative security, yaitu keamanan yang memanfaatkan semua saluran mengacu pada segala aspek keamanan dengan membentuk kerjasama yang transparan, normatif, dan tidak punya kekuatan untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya adalah traditional security dan non-traditional security. Traditional security diperkenalkan pada era 1980-an dengan konsep mengenai keamanan negara, hanya seputar pertahanan negara atau defense of states, gangguan integritas wilayah, dan kedaulatan politik, serta kekuatan dan strategi militer. Sedangkan non-traditional security diperkenalkan pada tahun 1990-an, merupakan pengembangan konsep dari security, yaitu defense studies, yang dikombinasikan dengan human security, yaitu isu-isu human security yang dibuat menjadi sekuritisasi yang disebut New Security Agenda. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua dari minggu ke-10. Materinya adalah New Security Agenda, Environmental Security Agenda, atau Climate Change. Pada tahun 1972, United Nations Conference on the Environment in Stockholm, yaitu konferensi bumi pertama dengan prinsip-prinsip untuk pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia dan rencana aksi yang berisi rekomendasi untuk aksi lingkungan internasional seperti sumber daya air, energi, mamalia laut, penggurunan, hutan, kerangka hukum, dan isu lingkungan, isu perubahan iklim untuk pertama kalinya dibahas dalam konferensi ini. The Convention on Long Range Transboundary Air Pollution 1979. Konvensi ini bertujuan untuk mengurangi emisi belerang hingga 30%. Sementara itu, bukti nyata perubahan iklim akibat polusi udara mulai terlihat pada fenomena hujan asam di Eropa dan Amerika Utara, namun climate change ini masih belum masuk dalam agenda. Kemudian berlanjut pada tahun 1998, pemanasan global dan penipisan lapisan ozon semakin menjadi peningkatan dan meningkat dalam berdebat politik publik internasional
dan menjadi agenda politik. Upaya global pertama mengenai climate change ini pada tahun 1989 melalui Deklarasi Helsinki tentang perlindungan lapisan ozon dan Protokol Montreal tentang zat yang merusak lapisan ozon. Kemudian pada tahun 1990 dilaksanakan konferensi iklim dunia kedua yang berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim yang semakin tinggi dan menyepakati konsensus global tentang pembangunan dan kerjasama lingkungan. Pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, dilaksanakan The United Nations Conference on Environment and Development yang berisikan Rio Declaration and Agenda 21 atau maksudnya adalah deklarasi tentang lingkungan dan pembangunan di seluruh dunia, meliputi aspek ekonomi, sosial, pengelolaan sumber daya, penguatan kelompok, dan pengembangan sarana. Pada tahun 1994 dilaksanakan The United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfer gas rumah kaca pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim di dunia. Pada tahun 1995 disepakatinya Paris Agreement yang tujuannya adalah untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2. Lebih baik lagi apabila di bawah 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat praindustri. Kemudian pada 1997 disepakatinya The Kyoto Protocol yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya dari negara-negara industri secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan bahas mengenai materi ketiga dari minggu ke-11 tentang isu global kontemporer, hubungan internasional, migrasi, dan pengungsi. Negara menetapkan kebijakan keimigrasian. Sebagai contoh adalah Indonesia yang menetapkan kebijakan selektif atau selective policy, yang artinya adalah hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan negara, serta ketertiban umum lah yang diizinkan untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia. Saat ini tidak ada rezim hukum yang berlaku secara universal dalam mengatur keimigrasian, kecuali Konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1951 serta protokolnya, sehingga setiap negara yang berdaulat untuk menentukan kebijakan keimigrasiannya masing-masing. Namun, terdapat pengecualian, yaitu rezim hukum keimigrasian yang berlaku secara regional. Seperti contohnya adalah di Uni Eropa yang menerapkan Schengen System. Dengan adanya migrasi internasional, terdapat potensi ketegangan antar negara. Contohnya adalah antara Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi dan hanya sebagai negara transit, dengan Australia, negara yang meratifikasi konvensi tersebut dan menjadi negara tujuan. Selain itu, Indonesia dengan Malaysia, yaitu perlindungan hukum PMI di Malaysia, penyelundupan dan pengiriman PMI non-prosedural, serta penanganan pengungsi Rohingya antara Indonesia dengan Myanmar. Tidak hanya berpotensi ketegangan yang ditimbulkan, tetapi melalui migrasi internasional dapat berpotensi kerjasama antar negara. Melalui masyarakat, contohnya masyarakat ekonomi ASEAN, tahun 2015 merupakan perpindahan tenaga kerja terampil antar negara, yaitu profesi insinyur, arsitek, dokter umum, dan gigi, perawat, dan lain sebagainya. Serta kerjasama lainnya seperti Lombok Treaty, Bali Process, G20, Denial of Entry Initiative. Selanjutnya materi keempat mengenai kerjasama internasional. Terdapat berbagai bentuk kerjasama internasional. Yang pertama adalah kerjasama bilateral yang dilaksanakan oleh dua negara. Contohnya adalah antara Indonesia dengan Malaysia ada kerjasama namanya General Border Committee. Antara Indonesia dengan Singapura ada kerjasama 3 jembatan, serta contoh lainnya adalah antara Indonesia dengan Australia, yaitu IACEPA. Yang kedua, kerjasama multilateral, yakni kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara, artinya oleh banyak negara. Contohnya G15, WTO, PBB, G20, OPEC, Colombo Plan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilaksanakan oleh negara-negara tertentu di kawasan tertentu. Contohnya ada ARF, APEC, NAFTA, AFTA, kemudian IORA, ASEAN, dan lain sebagainya.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, pemaparan yang saya dapat sampaikan mengenai materi dari hubungan internasional kiranya dapat menjadi wawasan baru bagi penonton dan menjadi materi yang dapat dikaji untuk kedepannya, sehingga bermanfaat bagi diri kita, bagi bangsa, terutama bagi Direktorat Jenderal Imigrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.